Conte lakukan build-up dari tengah lapangan dan itu sulit diantisipasi oleh Inter. Sebaliknya, Inzaghi lakukan build-up dari sisi lapangan dan beberapa kali mampu menerobos pertahanan Napoli. Lalu bagaimana dua taktik yang berbeda tersebut dilakukan Conte dan Inzaghi di laga ini? Temukan semua jawabannya di video ini. Conte kini gunakan formasi 4-3-3 dengan satu perubahan pemain. Di lini tengah, Billing dicadangkan dan digantikan Gilmour. Selebihnya, komposisi pemain lainnya tetap sama. Penjaga gawang diisi Meret, di bek ada Rahmani, dan di depan ada Lukaku. Yang patut diingat adalah posisi 3 gelandang tengah karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2 dengan banyak perubahan dibandingkan saat lawan Lazio. Di belakang, Acerbi dan Bastoni mengisi kembali lini pertahanan. Di tengah, trio Calhanoglu, Barella, dan Miki main sejak awal. Lalu di depan, duet Lautaro dan Thuram dipilih kembali sebagai ujung tombak. Yang patut diingat adalah posisi 3 gelandang tengah Inter karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di laga kali ini, Conte lakukan build-up serangan lewat tengah lapangan. Saat semua pemain Napoli ditekan pemain Inter di pertahanan, Rahmani maju ke lini tengah. Melihat hal tersebut, Lobotka pun mengumpankan bola padanya. Napoli pun keluar dari tekanan Inter. Lalu saat bola dibawa ke depan, terlihat dua gelandang Gilmour dan McTominay mendekatinya. Itu diperlukan karena Napoli membuild-up serangan dengan umpan pendek antar pemain sehingga jarak pemain harus dekat. Contohnya pada cuplikan ini, saat build-up dilakukan di belakang, 3 gelandang Napoli langsung main lebih dalam dengan jarak yang saling berdekatan. Maka saat Gilmour menerima bola, ia bisa lakukan umpan pendek pada Lobotka atau McTominay. Ia pun memilih mengumpankan bola ke McTominay. McTominay menerima bola dan serangan ke pertahanan Inter terjadi. Nah, permainan umpan pendek di tengah lapangan seperti ini yang tak mampu diantisipasi Inter. 3 gelandang Inter kalah saing saat umpan pendek di tengah lapangan dilakukan. Apalagi saat satu gelandang Inter terpancing menekan fullback Napoli. Di sini terlihat Miki menekan Di Lorenzo di sisi kiri sehingga membuat hanya ada 2 gelandang di tengah. Maka saat bola diterima Gilmour, ada 3 gelandang Napoli yang hanya dihadapi 2 gelandang Inter. Otomatis umpan 1-2 antara Gilmour, Lobotka, dan McTominay terjadi tanpa tekanan dan kembali serangan ke pertahanan Inter terjadi. Situasi tersebut berlanjut saat bola ada di pertahanan Inter. Gelandang Inter banyak menekan lawan tapi tak mampu merebut bola. Misalnya saat Calhanoglu keluar dari posisinya dan menekan Di Lorenzo. Ternyata bola tidak diumpankan ke Di Lorenzo tapi ke Politano. Maka di lini tengah terlihat McTominay tanpa penjagaan. Kondisi tersebut membuat McTominay masuk ke dalam kotak penalti dengan leluasa. Untung tendangan McTominay masih bisa diganggu oleh Bisek. Hal tersebut pun terlihat di gol Napoli. Kembali gelandang Inter tak mampu mengantisipasi pergerakan gelandang Napoli. Zielinski tak mengantisipasi majunya Lobotka ke pertahanan sehingga ia bisa bekerja sama dengan McTominay. Lobotka pun menggiring bola ke dalam kotak penalti. Lalu umpan diberikan ke Billing. Gol balasan Napoli tercipta. Berbeda dengan Conte, Inzaghi membangun build-up serangan dari sisi lapangan. Misalnya saat build-up dilakukan dari belakang, Di Marco main lebih dalam untuk menerima bola. Bahkan pada banyak situasi gelandang pindah ke sisi lapangan. Misalnya saat Miki dan Barella pindah ke pinggir lapangan untuk membantu build-up di sisi lapangan. Jadi Inzaghi memposisikan 3 gelandangnya berbeda dengan Conte. Bila Conte mematok 3 gelandangnya di tengah, 3 gelandang Inter justru banyak berpindah posisi. Mereka kadang ada di sisi lapangan atau di belakang gantikan posisi bek. Misalnya pada cuplikan ini saat Calhanoglu ada di belakang mengisi posisi bek tengah. Sementara di lini tengah sendiri hanya sisakan Miki.
Selain itu, Inzaghi pun andalkan penyerang untuk lakukan build-up serangan. Thuram dan Lautaro rutin main lebih dalam untuk menerima bola. Misalnya saat Thuram main lebih dalam dan menerima bola dari Bastoni. Pada situasi ini, ia bisa umpankan bola ke Di Marco atau ke Lautaro. Bila bola diumpankan ke Lautaro, maka Inter lakukan switch play atau serangan dialihkan ke sisi yang lain. Namun dalam proses gol Inter sedikit kejutan dilakukan Bastoni. Di sini ia tidak mengumpankan bola ke Thuram tapi langsung ke Di Marco. Hal tersebut pun tak terantisipasi pemain Napoli sehingga Di Marco mampu menerima bola di sisi kiri. Tak lama crossing ia lakukan ke dalam kotak penalti. Nah, bola bisa dibuang dari dalam kotak penalti tapi pemain Napoli melanggar Miki di depan kotak penalti. Tendangan bebas bagi Inter dan gol bisa diciptakan Di Marco dari tendangan bebas tersebut. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.